Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrus Budi. Saya dari D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat-alat medis yang ada di ruang ICU. Peralatan yang pertama yang wajib ada dalam ruang ICU adalah tabung oksigen, di mana tabung ini membantu pasien ketika mereka kesulitan bernafas atau bahkan tidak bisa bernafas secara normal. Tabung ini berukuran besar maupun kecil yang selalu ada di ruang ICU. Untuk membantu para pasien, di sisi lain tabung ini memang menyimpan persediaan oksigen di rumah sakit, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun ketika pasien mengalami keadaan darurat. Masih serupa dengan alat yang berkaitan dengan oksigen, salah satu alat yang harus ada di dalam ruang ICU adalah regulator oksigen. Alat medis ini yang berhubungan dengan alat bantu pernapasan ini memang wajib ada, karena regulator oksigen yang wajib ada untuk membantu pasien agar bernapas dengan normal sebagaimana umumnya regulator. Alat ini berfungsi untuk meregulasikan atau mengatur laju aliran oksigen dari tabung kehidupan agar tidak berkurang atau tidak berlebih. Yang berikutnya ada monitor, yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan di ruang ICU, di mana monitor membaca penampilan grafik tentang kinerja organ tubuh, misalnya detak jantung, oksigen, dan juga aliran darah atau tekanan darah yang dimiliki oleh pasien tersebut. Monitor ini bisa jadi sangat penting karena tenaga kesehatan tidak bisa menjaga satu persatu pasien selama 24 jam sampai mereka kembali sehat dan normal. Untuk itu, adanya alat ini dapat membantu berjaga. Selain itu, alat ini akan berbunyi atau memberikan notifikasi jika pasien mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti drop atau kesulitan bernafas. Yang berikutnya ada nebulizer. Bagi Anda yang memiliki penyakit asma, pasti kenal baik dengan alat yang satu ini. Sebenarnya nebulizer bukan alat bantu biasa, namun alat ini berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi uap, sehingga lebih mudah dihirup oleh penderita terutama yang memiliki gangguan pernapasan, agar bisa masuk ke dalam paru-paru dengan lebih mudah. Yang berikutnya ada mesin ventilator. Itu pada penggunaan mesin ventilator ini cukup rumit, sehingga pemasangan dan pengaturannya hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk merawat pasien kritis. Alat ini sering digunakan di ruang perawatan intensif karena kondisi yang membutuhkan ventilator biasanya merupakan kasus yang berat. Selama berhubungan dengan ventilator, pasien yang masih sadar tidak dapat bicara atau makan melalui mulut karena ada selang yang masuk ke dalam tenggorokan. Walaupun demikian, pasien masih dapat berkomunikasi dengan tulisan atau isyarat. Namun pasien akan merasakan tidak nyaman ketika ada selang yang masuk ke dalam melalui mulut atau hidungnya. Pasien juga terkadang akan melawan udara yang dihembuskan ventilator. Yang selanjutnya ada kateter. Salah satu kondisi yang paling memerlukan kateter adalah saat retensi urin, yaitu kondisi yang ketidakmampuan kandung kemih dalam mengeluarkan seluruh urin, misalnya karena pembesaran prostat dan hidronefosis. Sebaliknya, kondisi ketika seorang tidak mampu mengendalikan kandung kemih atau inkontinensia urin juga mungkin memerlukan pemasangan kateter. Selain itu, kateter juga sering digunakan dalam berbagai prosedur medis seperti proses persalinan dengan operasi sesar, perawatan intensif yang membutuhkan pemantauan keseimbangan cairan tubuh, proses pengosongan kandung kemih sebelum saat sudah operasi, saat pemberian obat langsung ke dalam kandung kemih, misalnya karena adanya kanker kandung kemih. Dan yang terakhir yaitu ada defibrilator. Itu merupakan stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung. External defibrilator automatic internal defibrilator dapat digunakan secara diimplan atau ditanam dalam tubuh, ataupun dapat juga digunakan sebagai alat eksternal biasa. Defibrilator sekarang telah menjadi perangkat
integral dalam komunitas medis dan masyarakat. Defibrilator biasanya disebut juga DC shock, merupakan alat untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung. Defibrilator ada yang dilengkapi dengan ECG dan ada pula yang tidak, tetapi dapat disambungkan ke ECG monitor. Biasanya ditempatkan dalam satu unit dengan defibrilator untuk mengetahui keadaan detak jantung saat pasien mengalami gagal jantung atau pada saat treatment defibrilator. Defibrilator ditempatkan di ruangan emergensi seperti di ruang OK, di ruang ICU. Dapat juga digunakan di ambulan karena kebanyakan dari alat ini dilengkapi dengan rechargeable battery. Ya, itu tadi penjelasan dari saya tentang alat-alat medis yang ada di ruang ICU. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau tidak enak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.